Yang ketiga, yang kita perlukan di dalam marhalah tamkin atau marhalah ibtila menuju tamkin, pedoman bagi orang berhijrah, yang ketiga adalah al-bi'ah as-salihah, lingkungan yang sehat, lingkungan yang baik. Lingkungan ini boleh kawan, lingkungan ini boleh persekitaran, lingkungan ini boleh handphone. Kita bergaul dengan handphone lebih banyak daripada mungkin dengan keluarga atau teman ataupun di tempat-tempat yang lain. Tergantung dengan kita memilih siapa kawan dan membentuk lingkungan, kita akan terpengaruh dengan lingkungan tersebut. Buktinya, dalam cerita yang disampaikan oleh Ustaz Hanan sebentar tadi, orang yang membunuh sampai 100 orang dan ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, datang kepada orang alim, saya ingin bertaubat, sudah bunuh 100 orang. Katanya, siapa yang boleh menghalang kamu daripada bertaubat kepada Allah? Tapi satu syaratnya. Apa syaratnya? Tinggalkan kampung kamu sebelah sana, berhijrah ke kampung sebelah sana. Negeri orang yang berbunuh 100 orang itu, kampungnya dikelilingi oleh orang-orang jahat. Sementara tempat yang disuruh dia berhijrah ke sana, kata orang alim ini, di sana ada orang-orang yang mengabdikan diri kepada Allah, orang-orang saleh. Dengan demikian, lingkungan membentuk kepribadian, lingkungan membentuk pola fikir, lingkungan membentuk karakter. Tergantung di mana kita hidup di lingkungan itu, lingkungan itulah yang membentuk kepribadian kepada kita. Oleh sebab itu diceritakan dalam hadis itu supaya berhijrah daripada satu tempat ke tempat yang lainnya. Demikian yang perlu untuk menjadi pedoman di dalam berhijrah. Di antara sebab utama perubahan kepada seseorang dan istiqamah dalam berhijrah melalui lingkungan adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, 7 orang yang dilindungi oleh Allah di hari tiada perlindungan kecuali perlindungannya Allah adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dewasa dalam keadaan taat kepada Allah. Macam mana akan taat kepada Allah kalau lingkungan tidak membantu kepada kita untuk berbuat taat? Manusia hidup di lingkungan, kalau tidak dapat mempengaruhi lingkungan yang tidak baik supaya menjadi baik, dia akan hanyut dengan lingkungan yang tidak baik. Oleh sebab itu, jadilah orang yang mempengaruhi, jangan jadi orang yang terpengaruh akan lingkungan yang tidak sehat. Oleh sebab yang demikian, bukan tidak mungkin satu orang boleh merubah lingkungan yang tidak baik menjadi baik. Bukan tidak mungkin. Rasulullah seorang saja lahir di Mekah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam mengubah Mekah menjadi kota Masya Allah. Bukan tidak mungkin, tapi jangan hanyut di lingkungan yang terlalu deras ombaknya sehingga kita hanyut dengan mereka karena kelemahan diri kita sendiri. Di sini kita perlu untuk berhijrah di lingkungan yang lebih sehat dan lebih baik. Syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dewasa dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pergaulan dan persahabatan, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang penyesalan orang yang tidak terpengaruh dengan lingkungan persahabatan yang baik. Katanya, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, laqad adallani 'anil dzikri ba'da idza ja'ani. Kaum musyrikin yang hidup dengan Rasulullah nampak Nabi bergerak, berjalan, semua berdakwah, namun tidak terpengaruh dengan baginda Rasulullah. Nanti di akhirat katanya, andai aku berkawan dengan orang ini, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, andai aku jadikan Rasul ini sahabat, kawan, teman kepada aku. Kemudian masa di dunia Nabi dimaki, dimusuhi, dicerca, dicaci, dihalau, diusir, dituduh macam-macam.
best friendnya Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, Walid bin Mughirah, macam-macam. Oh, ini best friend. Nanti di akhirat yang dulunya best friend di dunia, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Andai aku tak jadikan fulan kawan aku, andai aku tak jadikan fulan teman aku. Dulu di dunia bersama, dulu di dunia saling mendokong, saling bersama, nanti saling akan memaki satu dengan yang lain. Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang yang berkawan di dunia ini nanti di akhirat akan saling memaki satu dengan yang lain kecuali orang yang bersahabat dengan dasar takwa. Dan yang ketiga yang menjadi pedoman kepada orang yang berhijrah adalah al-bi'ah as-salihah, lingkungan yang sehat, kawan di rumah, kejiranan, di pejabat, termasuk handphone.